Pemirsa, Anda menyaksikan Flash Report bersama saya, Putri Adelia, dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN-Rusia yang digelar di Kazan, Rusia. Pemerintah menyebut keputusan tersebut diambil karena Presiden masih memfokuskan perhatiannya pada berbagai agenda prioritas di dalam negeri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden memiliki pertimbangan tersendiri untuk tetap berada di tanah air dan menyelesaikan sejumlah program strategis nasional. Meski tidak hadir secara langsung, pemerintah memastikan kepentingan Indonesia dalam forum tersebut tetap terjaga. Menurut Mensesnek, berbagai isu penting ASEAN dan Rusia sebelumnya sudah dibahas oleh Presiden Prabowo dalam sejumlah pertemuan tingkat tinggi. Salah satunya saat Presiden mengikuti pertemuan ASEAN bersama para pemimpin negara Asia Tenggara. Dalam forum itu, berbagai isu strategis kawasan, termasuk kerjasama ekonomi dan stabilitas regional telah menjadi bahan pembahasan. Selain itu, Presiden Prabowo juga telah bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungan ke Moskow beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut membahas beragam peluang kerjasama bilateral dan isu strategis yang menjadi kepentingan bersama. Beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan. Nah, termasuk kalau berkenaan dengan hubungan bilateral dengan negara sahabat, terutama Rusia. Beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal, dan dari beberapa hal yang komitmen kerjasama juga sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti secara teknis. Untuk mewakili Indonesia, pemerintah menugaskan Menteri Luar Negeri Sugiono memimpin delegasi nasional dalam seluruh rangkaian KTT ASEAN Rusia di Kazan. KTT ASEAN Rusia tahun ini memiliki makna khusus karena menandai lebih dari 30 tahun hubungan kemitraan antara ASEAN dan Rusia. Hubungan tersebut dimulai pada tahun 1991 dan semakin kuat setelah Rusia menjadi mitra dialog penuh ASEAN pada 1996. Kerjasama kedua pihak terus berkembang dan diperkuat melalui deklarasi kemitraan strategis pada tahun 2018. Melalui pertemuan di Kazan, ASEAN dan Rusia dapat diharapkan terus meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, serta berbagai isu strategis kawasan dan global. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Kelompok negara maju G7 membentuk aliansi baru untuk memperkuat pasokan mineral kritis dunia. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tiongkok yang selama ini mendominasi rantai pasok global. Aliansi yang diberi nama Critical Mineral Resilience and Production Alliance ini dibentuk setelah para pemimpin G7 menilai risiko gangguan pasokan mineral semakin meningkat akibat pembatasan ekspor dan ketidakpastian pasar global. Melalui kerjasama tersebut, G7 menargetkan ketergantungan terhadap satu pemasok untuk unsur tanah jarang dan magnet permanen turun menjadi di bawah 60% pada tahun 2030. Target jangka panjangnya adalah menekan angka tersebut hingga 50%. Hingga tahun 2026, tercatat 195 proyek mineral kritis telah diumumkan dengan nilai investasi mencapai 64 miliar euro atau sekitar 74 miliar dolar Amerika Serikat. G7 juga menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasar, termasuk skema subsidi, pembelian bersama, dan mekanisme harga pasar bagi komoditas strategis. Selain itu, negara-negara G7 akan membangun sistem ketertelusuran untuk mencegah perdagangan ilegal dan memastikan standar lingkungan serta ketenaga kerjaan tetap terjaga. Program ini difokuskan terlebih dahulu pada litium dan nikel sebelum diperluas ke mineral kritis lainnya. Saat ini, Tiongkok masih menguasai lebih dari 90% pemurnian unsur tanah jarang dunia, serta memiliki peran besar dalam pengelolaan grafit, litium, dan kobalt. Melalui aliansi ini, G7 berharap dapat membangun rantai pasok mineral yang lebih kuat, beragam, dan berkelanjutan untuk mendukung industri masa depan dan transisi energi bersih. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Putri Adelia, sampai jumpa.
Indonesia.